Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Al-Mukarram yang kita hormati dan kita muliakan, Ustadz Ahmad Zawawi hafizahullah, Ketua Lajnah Khairiyah Al-Mushtarakah Indonesia, Al-Mukarram Ustadz Dr. Dasman Ma'ali LCMA, Ketua Lajnah Khairiyah Riau, dan yang terhormat Bapak Bupati Kampar yang diwakili oleh asisten 1, asisten 3, mohon maaf, Bapak Insinyur Azwan. Yang terhormat Mudir Ma'had Syekh Utsaimin, Bapak Isnen. Beliau ini pertama kali ketemu dengan beliau adalah saat muqabalah di UIR dulu, tahun 1996. Saya sudah terpesona dengan kecerdasan dan kemahirannya dalam berbahasa Arab. Waktu itu saya ikut muqabalah tapi tidak lulus. Beliau waktu itu sudah di Libya kalau tidak salah. Saya masih di kelas 3 Aliyah di Pondok Pesantren Islamic Center Hidayah Kampar. Kemudian yang sama-sama kita hormati hadir pada kesempatan ini, Bapak Zulher, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Bangkinang Dr. Zubirman, kemudian Bapak Kepala OPD yang hadir di lingkungan Kabupaten Kampar, yang istimewa santri yang akan tamat pada tahun ini dari Pondok Pesantren Syekh Utsaimin, dan yang berbahagia tentunya orang tua santri yang akan anak-anaknya menamatkan pendidikan di Syekh Utsaimin ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, mohon maaf kalau tidak tersebut dan nama dan gelarnya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah merasa bergembira sekali hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan ini di Pondok Pesantren Syekh Utsaimin. Sudah lama direncanakan untuk hadir di sini. Dan ini adalah kehadiran saya pertama sekali di sini. Tapi sebelum hadir di sini, insya Allah programnya sudah ada di sini. Program aspirasi kita di Pondok Pesantren Syekh Utsaimin ini alhamdulillah sudah masuk pada tahun 2022 misalnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, kepada wali santri saya mengucapkan bergembiralah dan berbahagialah ketika anak kita dididik di pondok pesantren. Karena sesungguhnya pondok pesantren itu tidak hanya memikirkan anak kita bisa menjawab soal ujian semester, tetapi anak-anak kita dipersiapkan untuk menjawab soal kehidupan dunia dan kehidupan akhirat tentunya. Subhanallah, pendidikan di pesantren itu adalah tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi pendidikan pesantren itu adalah mendidik, mentarbiyah, memberikan kasih sayang, perhatian. Guru-guru memang betul-betul menjadi orang tua pengganti dari anak-anak kita, karena dididik anak-anak kita selama 24 jam. Ini membuat anak-anak kita bisa terhindar dari segala bentuk lingkungan-lingkungan yang tidak positif yang ada saat sekarang ini banyak di luar. Mulai dari pornografi, mulai dari narkoba, kebebasan, pergaulan bebas dan segala macamnya. Nah, maka berbahagialah
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kepada santri saya ingin menyampaikan, kalau saya coba merangkum apa sebetulnya tujuan kita dididik di pesantren ini, saya coba menganalisa, menyimpulkan setidaknya ada 10. Yang pertama adalah bagaimana di pesantren kita terbentuk salimul akidah. Ini tidak diragukan lagi, karena ini yang menjadi pondasi utama. Salimul akidah, akidah yang benar, akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidah yang akan menghadirkan prinsip di dalam hidup. Akidah yang membuat kita menjadi pegangan, punya pegangan di dalam hidup ini. Karena ternyata anak-anak kita yang ada terpengaruh oleh pergaulan bebas dan segala macam bentuk kerusakan, itu disebabkan karena tidak punya pondasi, karena tidak punya prinsip. Kita di dalam hidup ini harus punya prinsip, dan prinsip itu hadirnya melalui akidah. Yang kedua adalah sahihul ibadah. Anak-anak kita dididik dengan ibadah yang benar. Subhanallah, salatnya di masjid, diperhatikan wuduknya, diperhatikan tata cara salatnya, bacaan Al-Qur'annya, kemudian ibadah-ibadah puasanya. Saya yakin bahwasanya anak-anak kita belum lagi subuh sudah dibangunkan. Tidak semua orang tua yang sanggup mengawal anak-anaknya bisa memastikan bisa melaksanakan ibadah yang benar. Yang ketiga adalah matinul khuluq, akhlak yang benar. Akhlak yang benar itu akhlak yang mulia, akhlaknya Rasulullah SAW. Saya tertarik dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Anies Rashid Baswedan ketika membagi akhlak itu. Dia katakan adalah sinonimnya dalam bahasa kita adalah karakter. Karakter itu ada 2 katanya. Ada karakter moral, ada karakter kinerja. Karakter moral itu adalah jujur, sopan. Ada karakter kinerja adalah tanggung jawab, memiliki rasa tanggung jawab. Nah, ini perlu dibentuk anak-anak kita. Alhamdulillah saya lihat tadi, kita lihat anak-anak kita di pesantren itu mereka yang akan memungut sampah, mereka yang akan membersihkan pakaian mereka, lemari mereka. Memang kalau dulu kita Ustaz, kalau zaman-zaman dahulu pondok pesantren bahkan sampai masak sendiri, kemudian mencuci sendiri, setrika sendiri, ya kan? Kalau sekarang memang agak sedikit berbeda. Kemudian yang keempat adalah musaqaful fikri, berwawasan yang luas. Anak-anak pondok pesantren ini harus punya wawasan yang luas. Dan untuk memiliki wawasan yang luas itu, diantaranya salah satu kuncinya adalah bahasa. Maka luar biasa, pondok pesantren Syekh Utsaimin ini sudah mendidik anak-anak kita untuk mampu berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Saya terus terang, saya sekarang ini menjadi anggota parlemen dunia. Anggota parlemen dunia yang menjadi utusan Indonesia. Kami ada sekitar 54 orang menjadi utusan Indonesia untuk menjadi anggota parlemen dunia. Dan baik itu nanti sidangnya di IPU, namanya International Parliamentary Union, di beberapa negara, begitu juga di sidang-sidang parlemen negara-negara Islam, OKI, dan parlemen Asia, ada parlemen Asia Tenggara. Itu semua betul-betul dituntut kita itu mampu dalam berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Maka ini kita harus persiapkan anak-anak kita. Kalau untuk bahasa Arab tidak diragukan lagi. Tadi saya dengar prestasi dalam bahasa Inggris juga luar biasa. Karena tidak mungkin wawasan kita luas, global, kalau kita tidak mengetahui bahasa yang digunakan oleh dunia. Kemudian yang kelima adalah qawiyul jism, badan yang sehat. Anak-anak kami ini perlu diingatkan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pesantren Syekh Utsaimin ini tidak diragukan lagi mengontrol makanan anak-anak kita. Saya kemarin ini perlu dicatat, di beberapa media sosial saya lihat
ada anak umur 15 tahun sudah cuci darah. Ada anak umur 17 tahun dia sudah kena kencing manis karena makanannya tidak terkontrol. Makanan-makanan yang kadar gulanya tinggi. Nah, itu biasanya itu di saat mereka kuliah atau saat mereka kos. Itu makan mie instan, minum semacam minuman-minuman energi, kerating dan segala macam namanya. Ini perlu dikontrol Bapak Ibu. Anak kita punya kualitas keilmuan tapi badannya tidak sehat, itu bahaya. Nah, yang keenam Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang keenam yang perlu kita arahkan pendidikan anak kita adalah harisun ala waktihi, menjaga waktunya. Di pesantren ini luar biasa, tidak ada waktu terbuang sia-sia. Ini tantangan bagi kita sebagai orang tua ketika anak-anak kita sampai di rumah nanti. Mereka tidak lagi digembleng seperti di pondok ini. Mudah-mudahan anak-anak kami yang selama ini dididik selama 6 tahun di sini, bahwasanya pendidikan kalian itu berhasil atau tidaknya adalah ketika kalian sudah keluar dari pondok itu. Betul-betul membekas enggak pendidikan yang selama ini, bagaimana menjaga waktu, bagaimana betul-betul menghargai waktu, tidak ada waktu nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol yang tidak tentu arah, tidak ada manfaat. Dan yang ketujuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah munazzamun fi syu'uni, manajemen dirinya. Subhanallah, di pesantren ini Bapak Ibu sudah dibuat aturannya, bangun jam 3.30 atau jam 4, sholat tahajud. Itu semua siklus waktu ini, perputaran waktu itu adalah bagian dari manajemen diri. Bagaimana mengatur kehidupan kita. Karena sesungguhnya orang yang tidak membuat manajemen dirinya, ini akan sesungguhnya dia telah menyusun kegagalan dalam hidupnya. Dan selanjutnya yang mujahidun li nafsi, bagaimana mengatur, mengontrol dirinya, emosinya. Ini hati-hati nih, anak-anak pesantren kalau sudah keluar dari pesantren, sebahagiannya seperti ayam keluar dari kandang. Ya, laki-laki yang tidak terbiasa dengan pergaulan, mohon maaf, perempuan. Ini akan ditantang nih masa-masa puber. Orang tua harus memperhatikan ini nih. Biasa di sini tidak pernah bergaul dengan perempuan saat dia kuliah. Bisa jadi kampusnya itu ikhtilat. Nah, ini betul-betul. Maka yang pertama tadi, salimul akidahnya, pengawasan muraqabatullah ini betul-betul menjadi pegangan kita. Agar apa? Bisa mengontrol dirinya. Karena saya banyak ketemu orang yang dulu sukses, punya prestasi luar biasa, tetapi ketika dia tidak bisa mengontrol dirinya, mohon maaf, dia terpengaruh oleh pergaulan bebas. Bahkan, mohon maaf, na'udzubillah, tidak mustahil ada anak pondok pesantren tertangkap basah berzina, na'udzubillah min zalik. Ini perlu perhatian. Dan yang terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, nafi'un li ghairihi. Nah, inilah yang paling tinggi, bahwasanya kesemua yang kita miliki ini kalau tidak memberi manfaat bagi orang lain, sesungguhnya kita sudah gagal. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak-anak sekalian, tidak perlu bercita-cita, oh jadi ini, jadi ini, jadi ini. Cita-citanya adalah bagaimana bermanfaat bagi orang lain. Kalau dia punya jabatan tinggi tapi tidak memberikan manfaat bagi orang lain, hanya untuk memperkaya dirinya sendiri, sesungguhnya kita tidak berhasil. Tapi ketika kita bermanfaat bagi orang lain, itulah nilai yang tertinggi dalam kehidupan kita beramal. Insya Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak-anak kita di Pondok Pesantren Syekh Utsaimin ini dipersiapkan untuk 10 hal ini. Dan anak-anak kita ini dengan kapasitasnya, tilawahnya, hafalan Al-Qur'annya, insya Allah memberikan manfaat bagi orang lain. Ada satu, barangkali saya ingin berbagi kepada anak-anak kami. Saya saat dulu di pesantren,
kemudian lanjut S1, tamat dari kuliah. Saya, di mana saya tinggal, saya yang menawarkan diri untuk memberikan kultum subuh. Jadi tidak menunggu orang meminta. Boleh enggak ibu-ibu, bapak-bapak di masjid ini atau di musola ini mendengarkan tausiah saya 7 menit. Anak-anak kami, kalau kalian ingin berhasil, jangan menunggu, berinisiatiflah, mulailah. Insya Allah kalau kita memulai dari sekarang, ke depan akan jalan akan lebih lapang, jalan akan lebih luas. Memberi manfaat saja, ini bahagian dari manfaat. Kira-kira ada hadis yang kita hafal, ada Al-Quran yang kita bisa bacakan, tampil di tengah-tengah masyarakat memberikan manfaat. Tentu saja ini menjadi amal soleh bagi kita dan kebanggaan bagi orang tua kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih kepada pihak yayasan dan pondok pesantren. Mudah-mudahan sekolah ini, ma'had ini akan lebih maju, berhasil mendidik anak-anak kita untuk membangun negeri kita ini, membangun generasi kita ini menjadi generasi yang baik, ya, generasi yang soleh, generasi yang muntijah, generasi yang akan memimpin negeri ini menuju negeri yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.